Halo, selamat datang kembali di kuliah Instrumentasi, Pengukuran, dan Eksperimen. Di dalam teknik mesin, sensor gaya atau tekanan merupakan sensor yang sangat penting. Ya, jadi kita akan belajar tentang sensor tekanan dan juga sensor gaya. Ya, untuk urutan tidak masalah, saya bahas dulu sensor tekanan. Ya, kita mulai dari sini. Ya, nah, ini sensor tekanan ini terbuat dari sebuah tabung, ya ini sebuah tabung yang di kirinya ada lubang, di kanannya ada lubang, ya. Nah, lubang yang di kanan ini kita hubungkan ke ruangan bertekanan P, yang mana tekanan P ini adalah tekanan yang akan kita ukur, ya. Nah, akibat adanya tekanan ini, maka ruangan ini akan bertekanan sehingga timbul gaya dorong terhadap dinding ini, ya. Kita sebut saja ini cakram. Jadi kalau ini bentuknya silinder, maka ini akan berbentuk cakram, ya. Yang nantinya tekanan dari gas itu, ya, akan diimbangi oleh gaya pegas dari kiri, ya. Nah, jadi idenya adalah kita mengukur tekanan, ya, dengan cara mengukur perpindahan dari eh, silinder ini atau piston ini, ya. Nah, ini saya beri tanda X positif itu displacement positif, sedangkan ini X negatif adalah untuk mengukur tekanan yang negatif, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur tekanan? Nah, di sini kita pasang sebuah potensiometer, ya. Jadi di kuliah sebelumnya kita ingat, ya, bahwa tegangan out, ya, V out di sini itu proporsional terhadap nilai X, ya. Ini kabel ini dihubungkan ke ground, sedangkan kabel ini dihubungkan ke sumber, ya. Kita misalkan konstan 5 volt. Nah, dengan demikian tegangan keluaran ini akan proporsional terhadap simpangan piston yang terjadi atau nilai X, ya. Nah, secara matematis kita lihat gaya pegas, ya, Kx itu sama dengan gaya hidrostatis dari arah kanan sebesar P dikalikan A, ya. Sementara itu, ya, V out ini berdasarkan teori potensiometer yang sudah kita bahas, nilainya adalah X per L dikalikan V in, ya, di mana X adalah simpangan yang terjadi itu sama besar dengan defleksi pegas, ya, dibagi L dikalikan V in. Nah, kita substitusikan X-nya, ya, X ini kemari, dengan kata lain kita mengeliminasi nilai X, kita akan memperoleh persamaan ini, ya. V out sama dengan A dikalikan V in dibagi L K dikalikan P. Nah, ini semua adalah konstanta, ya. Kita asumsikan tegangannya tidak mengalami perubahan, tegangan listrik, ya. Dengan demikian ini konstan, jadi tegangan listrik keluaran itu proporsional terhadap pressure atau tekanan yang kita ukur. Nah, ada beberapa geometri lain dari sensor tekanan, ya. Jadi kalau yang tadi itu menggunakan tabung dan piston, ya, silinder dan piston. Sekarang ini menggunakan yang namanya tabung Bourdon, ya. Jadi tabung Bourdon ini mungkin saya mulai dari bentuk C yang paling sederhana, ya. Di sini ada pipa, ya, yang bisa meneruskan tekanan dari sumber menuju ke material elastis. Ya, ini materialnya terbuat dari sesuatu yang elastis. Kita misalkan karet saja, ya. Nah, ketika tekanan ini dikirim ke dalam ruangan ini, maka bentuk C ini akan mengalami perubahan bentuk, ya, sehingga ujung ini akan bergerak ke arah kanan. Nah, nanti gerak ini bisa kita manfaatkan untuk konversi ke tegangan listrik, misalkan menggunakan potensiometer,
ya, seperti halnya sensor yang kita bahas di slide sebelumnya, ya. Oke, ini bentuk 1, bentuk C, ada yang bentuknya helix, ya. Ini bentuk helix seperti ini, nanti geraknya akan memuntir, ya. Jadi kalau tekanan ini kita masukkan, ya, maka si ujung bebas ini akan berputar, ya. Nah, sedangkan yang ini bentuk spiral, sebetulnya bentuk spiral itu adalah bentuk C yang dilanjutkan, ya. Nah, tujuannya apa? Kita menggunakan bentuk ini. Bentuk ini nanti akan menghasilkan gerakan yang lebih panjang, ya, atau lebih jauh dibandingkan dengan bentuk C yang standar. Nah, dengan demikian bentuk spiral ini akan lebih sensitif apabila kita bandingkan dengan bentuk C. Nah, ada juga yang bentuknya billows, ya, atau kita terjemahkan ya sebagai puputan. Nah, ini nanti geraknya murni linier, ya. Ini terbuat dari material lentur, ya, yang akan mengembang apabila mengalami tekanan internal, ya. Nah, ada juga yang terbuat dari diafragma seperti ini, ya. Ujung bebas ini akan bergerak ke kanan ketika kita berikan tekanan di ruangan ini, ya. Nah, ada juga yang diafragmanya itu, ya, kita ukur defleksinya dengan menggunakan strain gauge, ya. Strain gauge ini pernah kita bahas di kuliah sebelumnya, ya. Jadi strain gauge ini nanti kita hubungkan ke Whetstone Bridge, ya, atau jembatan Whetstone. Nah, dari situ kita akan mendapatkan tegangan listrik yang nilainya proporsional terhadap strain yang terjadi di sini, ya. Nah, nanti strain ini proporsional terhadap tekanan yang terjadi. Oke, nah selanjutnya kita bahas tentang load cell, ya. Jadi tadi kita lihat ada sensor tekanan, ya, yang berbasis potentiometer, ada yang berbasis strain gauge. Nah, strain gauge ini pada dasarnya sebetulnya mengukur strain atau regangan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah logam, ya, cantilever beam, yang apabila kita tarik maka logam ini akan mengalami elongasi atau perubahan panjang, ya. Nah, untuk mengukur gaya yang kita berikan, ya, kita pasang plester yang namanya strain gauge, ya. Jadi ini adalah plester khusus namanya strain gauge, terbuat dari material resistif. Ini bisa dilihat bentuknya zigzag, ya. Tujuannya zigzag ini adalah untuk meningkatkan sensitivitas sehingga panjang total dari elemen resistif ini menjadi lebih besar, ya. Nah, pada dasarnya ini adalah sebuah resistor, ya, yang kita hubungkan secara elektrik ke sebuah jembatan Whetstone, ya. Oke. Nah, mohon diingat, ya, batang cantilever ditambah dengan strain gauge ini sering kita sebut sebagai load cell. Itu kategorinya adalah elemen perasa atau sensing element. Nah, di segmen ini, ya, ini sudah masuk ke dalam kategori pengkondisi sinyal, ya. Kenapa harus kita kondisikan? Kalau kita ukur resistansi dari titik sini ke titik sini, ya, itu perubahannya kecil sekali, ya. Jadi delta R atau perubahan resistansi dari strain gauge ini sangat kecil, ya, sehingga akan sulit bagi kita menggunakan ohmmeter, ya, untuk mengukur perubahan resistansi yang terjadi. Nah, oleh sebab itu resistor ini, ya, seolah kita pasang di sini, ya. Nah,
nilai resistansi yang berubah ini akan menghasilkan perubahan tegangan listrik di titik ini. Nah, idenya seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah baterai DC ya. Sedangkan ini 3 resistor lainnya konstan ya, ada beberapa standar. Biasanya standarnya disesuaikan dengan nilai resistansi standar dari strain gauge ya. Standarnya ada yang 120 ohm, ada yang 350 ohm. Nah, kita misalkan ini dalam kondisi tidak mengalami defleksi, tidak mengalami strain. Kita misalkan ini 120 ohm, maka ini 120, 120, 120. Kita pilih yang sama. Nah, ketika gaya ini kita berikan, ya, maka resistansi dari strain gauge itu akan naik. Kita sebut saja 120,1 ohm. Nah, jadi resistansi ini akan berubah ya, sehingga tegangan listrik di sini akan berubah. Oke. Sampai titik sini kita simpulkan bahwa tegangan listrik yang terjadi di sini itu berbanding lurus dengan besar gaya yang terjadi di sini. Nah, namun sayangnya tegangan listrik ini masih terlalu lemah untuk kita ukur dengan menggunakan misalkan voltmeter. Nah, maka kita pasang amplifier ya. Jadi amplifier ini tugasnya adalah memperkuat tegangan listrik ini menjadi tegangan listrik di sini, sehingga tegangan listrik ini menjadi lebih siap untuk diproses lebih lanjut, misalkan dibaca oleh sebuah voltmeter. Ya. Nah, namun di sini kita menggunakan elemen pengolah data, misalkan microcontroller ya. Microcontroller ini memiliki analog to digital converter yang mengkonversikan tegangan listrik DC menjadi bilangan biner ya. Nah, bilangan biner ini diolah dikomputasi dengan menggunakan misalkan microcontroller ya, untuk kemudian datanya ditampilkan pada sebuah LCD ya. Oke. Nah, kita review ya. Dua elemen ini masuk ke dalam kategori pengkondisi sinyal ya. Kenapa? Karena dua elemen ini bekerja sama untuk mengkondisikan ya nilai resistansi ini menjadi sebuah voltage atau tegangan listrik yang siap untuk diukur. Nah, sedangkan ini adalah elemen pengolah data atau signal processing element. Ya, kenapa? Kita sebagai user ya tidak ingin melihat gaya ini sebagai voltage. Ya, maka voltage ini harus dikonversi menjadi satuan gaya, misalkan Newton. Dengan demikian, LCD atau elemen penampil data ini akan menghasilkan data yang satuannya sama dengan satuan gaya yang kita ukur. Nah, load cell ini ada banyak variasinya ya. Bisa kita lihat ada yang bentuknya logam lingkaran, maaf ini bentuknya tabung ya. Nah, strain gauge-nya ditempel di 4 permukaan. Di sini ya, ini saya tandai merah, ini tandai merah yang artinya strain gauge merah ini akan meregang ya atau mengalami elongasi positif ya, mengalami beban tarik ketika kita tekan load cell ini dari atas dan dari bawah. Sementara itu di bagian dalam ada 2 buah strain gauge lainnya yang akan mengalami kompresi. Ya. Nah, geometri ini dirancang supaya keempat strain gauge ini sensitif ya, lebih sensitif terhadap gaya bila kita bandingkan dengan konstruksi cantilever beam di slide sebelumnya ya. Nah, ini biasanya untuk mengukur gaya juga, namun di sini kita bisa lihat
apa eh, strain gauge-nya itu ditempel di bagian dalam ya seperti ini. Yang ini ditempel di bagian luar ini ya. Nah, ini keunggulannya mungkin ini lebih tipis ya, secara geometri ini lebih tipis dibandingkan dengan yang ini ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti huruf S, di tengahnya ada lubang ya. Nah, kemudian kita pasangi 4 strain gauge itu di bagian dalam secara diagonal ya. Dan yang terakhir tak kalah penting ini adalah strain gauge yang kita pasang secara menyilang ya, orientasinya plus 45 derajat dan minus 45 derajat. Tujuannya apa? Biasanya ini untuk mengukur torsi. Jadi ketika kita puntir ini ya, maka akan muncul tegangan tarik di sini dan tegangan tekan atau kompresi di bagian ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara merakit strain gauge ya di dalam rangkaian elektrik supaya hasil pengukuran kita itu atau tegangan listrik yang kita dapatkan itu ini V out ya, sensitif terhadap gaya yang kita berikan ya. Nah, contoh ini adalah contoh yang benar, ini contoh yang salah ya. Andai kata kita menggunakan 2 buah strain gauge ya, maka ini adalah contoh yang benar, ini contoh yang salah ya. Jadi apabila ini mengalami beban tarik, ini beban tarik, maka sebaiknya ini bersilangan, berseberangan ya. Nah, apakah boleh di sisi ini dan di sisi ini? Boleh ya. Tapi yang jelas harus berseberangan. Ya. Nah, andai kata ini mengalami beban tarik dan ini beban tekan ya. Ini kita sebut salah. Kenapa? Karena nanti resistansi ini akan bertambah, resistansi ini akan berkurang. Ya, kita misalkan ini 120, ini 120 ohm. Ini 121 ya supaya mudah. Yang ini menjadi 119 ohm. Nah, kalau kita kalikan ini dikali ini ya, berarti 120 kuadrat ya. Nah, itu akan kira-kira sama dengan ini dikalikan ini. Nah, andai kata resistansi hasil perkalian silangnya itu sama, maka tegangan outputnya akan 0. Nah, itu sebab kenapa rangkaian semacam ini ya akan menghasilkan sensitivitas yang buruk. Ya, tegangan listrik yang dihasilkan di titik ini akan sangat kecil ya sebagai akibat dari hasil perkalian silang resistansi ini ya sama dengan hasil perkalian silang ini. Nah, lain halnya dengan yang ini 120 120. Yang ini 121 ohm, ini 121 ohm. Maka ketika ini meregang dan ini meregang ya, hasil perkalian ini akan lebih besar daripada hasil perkalian ini. Sehingga voltage yang dihasilkan di sini akan lebih sensitif terhadap regangan yang terjadi. Ya. Nah, di sini saya tulis agar V out tidak 0, maka R1 kali R3 tidak boleh sama dengan R2 dikali R4. Nah, andai kata kita mempunyai 2 buah strain gauge, yang satu kompresi ya, yang satu ekspansi. Nah, rangkaian yang benar itu adalah ini bersebelahan. Kenapa? Karena ini membesar, ini mengecil. Jadi ini dikali ini menjadi besar. Ini dikali ini menjadi kecil. Nah, jadi hasil perkalian silangnya akan berbeda. Ya. Nah, kalau seperti ini ya, nanti ini dikalikan ini akan sama dengan ini dikalikan ini. Maka tegangan listrik di sini akan 0. Ya, tidak sensitif nanti rangkaian ini. Oke, dan seterusnya ini yang 4 strain gauge ya. Di slide sebelumnya kita lihat ada load cell yang terdiri dari 4 strain gauge ya. Ini memanjang, ini memanjang. Jadi hasil perkalian ini besar
yang ini hasil perkalian ini kecil. Nah, ini sensitif. Kalau seperti ini gimana? Ini dikali ini akan sama dengan ini dikali ini. Ya. Jadi tidak sensitif nanti. Nah, selanjutnya ada hal penting yang perlu kita pahami dari sebuah sensor gaya berbasis strain gauge, yaitu pengaruh temperatur. Ya. Oke, sekarang apabila gaya F ini kita berikan, ya, maka R1 ini, ya, strain gauge yang pertama itu akan mengalami regangan sebesar E. Ya. Jadi kita sebut saja ini 120 ohm menjadi 121 ohm. Sedangkan yang ini, ya, kita tempel secara melintang, ya. Dengan demikian perubahan resistansinya tidak akan signifikan, ya. Ingat, strain gauge itu memiliki arah sensitivitas. Kalau ini kita tarik dalam arah ini, aksial, nilai R-nya akan berubah, resistansinya berubah. Tapi kalau kita tarik tegak lurus ke arah sana, ini tidak akan berubah. Nah, kalau begitu apa manfaatnya? Oke, kita lihat. Ketika F ini berubah, naik, ya, maka R1 akan naik. Ini akan naik, ya. Nah, tapi yang ini tidak akan berubah karena elongasinya itu ke arah sana. Jadi nilai R2 ini akan bertahan di 120 ohm. Ya. Akibatnya ini 120, ini 120, kita kalikan, ya, nilainya 120 kuadrat. Yang ini 120, yang ini 121. Jadi nanti ini dikali ini akan lebih besar daripada ini. Kesimpulan pertama, ya, rangkaian ini sensitif terhadap gaya. Ya. Nah, terus apa manfaat R2 ini? Sekarang bayangkan jika F ini tidak ada, ya, tetapi ada beban termal. Misalkan logam ini mengalami pemanasan, ya. Nah, akibatnya apa? Baik R1 maupun R2 itu akan memanjang, ya. Yang R1 memanjang ke arah aksial, R2 pun tentu ini akan memuai ke arah memanjang atau aksial dari load cell ini. Nah, jadi ketika temperatur naik, R1 akan menjadi 121 ohm, ini akan menjadi 121 ohm. Apabila kita kali silang, ini 121 kali 120, hasilnya akan sama dengan 121 kali 120. Nah, kesimpulan yang kedua adalah, ya, sekarang rangkaian ini tidak sensitif terhadap temperatur. Kenapa? Karena ketika temperatur naik, R1 naik, R2 naik. Ya, hasil kali silangnya sama. Jadi tidak ada perubahan tegangan di sini akibat adanya perubahan temperatur. Ya. Nah, kalau R2 ini tidak ada atau kita gantikan dengan resistor konstan 120 ohm, maka kenaikan temperatur itu hanya akan menyebabkan kenaikan resistansi di R1. Akibatnya rangkaian ini akan menjadi sensitif terhadap temperatur. Ya. Nah, jadi secara umum kita bisa simpulkan bahwa pemasangan dua buah ini, ya, dua buah strain gauge ini dimaksudkan untuk menghilangkan efek temperatur. Ya, kita ingin alat ukur ini sensitif terhadap gaya F, tapi tidak sensitif terhadap temperatur. Oke, nah sekarang kita lihat ada juga sensor gaya jenis lainnya, ya. Nah, itu adalah sensor gaya yang menggunakan material piezoelektrik. Ya. Jadi di alam ini ada sebuah material yang kalau kita tekuk, ya, ini momen M, secara alami muatan positif akan terpolarisasi, ya, atau akan terkumpul di atas dan negatifnya akan terkumpul di bawah. Nah, jadi kalau kita ukur ini
akan timbul tegangan listrik, ya. Nah, tetapi jangan kita bayangkan bahwa tegangan listrik ini 1 volt, tidak, ya. Mungkin besarnya adalah mikrovolt. Nah, jadi alih-alih kita menggunakan voltmeter, ini saya menggunakan Q, ya, istilah Q untuk menggambarkan muatan listrik dengan satuan kulom. Ya, saking kecilnya tegangan listrik yang dihasilkan oleh material ini, ya. Nah, ini Q. Nah, oleh sebab itu, ya, nanti struktur dari sistem pengukurannya itu, ini adalah piezoelektrik, ya. Ini mengukur momen atau gaya. Nah, ini muatan ini harus kita perkuat dengan yang namanya charge amplifier, ya. Sehingga ini menjadi tegangan. Nah, ini tegangannya pun mungkin masih dalam satuan milivolt, ya. Nah, dari sini silahkan dilanjutkan ke alat perekam sinyal, bisa ke komputer atau microcontroller, ya. Nah, ini untuk mengukur momen lentur atau torsi, ya. Nah, ini konstruksinya bisa kita ubah-ubah, ya. Di sini kita lihat material piezoelektrik ini akan mengalami perubahan bentuk. Di sini menggembung, di sini mengkerut, menggembung, mengkerut, menggembung, mengkerut. Sehingga nanti ada sebagian yang positif, ya, yang menggembung itu positif, yang mengkerut negatif, negatif, negatif. Nah, kita pasangkan ke sebuah kabel, ini untuk yang negatif, ini untuk yang positif, ya. Prinsip kerjanya sama dengan piezoelektrik ini, ya. Namun di sini dimaksudkan untuk pengukuran gaya, ya. Jadi nanti gaya yang kita berikan di sini itu akan menghasilkan muatan listrik sebesar Q, ya. Nah, Q itu diperkuat dengan menggunakan charge amplifier menjadi tegangan listrik, ya. Nah, jenis lainnya adalah sensor gaya yang menggunakan pegas plus LVDT, ya. Nah, di sini lihat ada sebuah pegas, ya. Kalau kita tekan kita dorong dengan gaya F ke bawah, pegas ini akan mengalami defleksi, ya, sehingga menghasilkan gaya balik yang arahnya ke atas dan sama besar dengan gaya yang kita ukur, ya. Nah, lalu di sini kita pasangi LVDT. Kita ingat di kuliah sebelumnya LVDT adalah sensor posisi, ya. Nah, jadi perpindahan dari core ini itu akan merepresentasikan gaya yang bekerja pada sensor ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya.